Manusia hidup dengan mengikuti pola dan kebiasaan yang dilakukannya sehari-hari. Kebiasaan ini juga yang akan mempengaruhi hasil dari apa yang menjadi goals mereka. Sehingga, jika kita ingin merubah hidup dan meraih apa yang didambakan, maka hal pertama yang harus dilakukan adalah merubah kebiasaan kita terlebih dahulu. Hidup kita tergantung dari bagaimana cara kita melihat dunia. Dan inilah yang ingin disampaikan oleh Stephen R. Covey dalam bukunya, yakni The 7 Habits of Highly Effective People. Di dalam buku ini terdapat 7 habits. Yang pertama ada be proactive. Yang kedua ada begin with the end in mind. Yang ketiga ada put first things first. Yang keempat ada think win-win. Yang kelima ada seek first to understand, then to be understood. Yang keenam ada synergize. Dan yang terakhir atau yang ketujuh ada sharpen the saw. Dari 7 habits ini saya mengambil 3. Yang pertama ada begin with the end in mind, yang artinya segala sesuatu itu harus dipikirkan terlebih dahulu. Misalnya saat mengerjakan RPP atau perangkat ajar yang akan diajarkan ke anak-anak. Di sini saya membayangkan bagaimana anak-anak SD atau siswa SD akan memahami materi yang saya ajarkan melalui RPP tersebut. Dengan gambaran itu, saya dapat menentukan tujuan pembelajaran yang jelas dan memilih metode yang sesuai dengan proses pembelajaran agar pembelajaran tersebut menarik dan efektif. Yang kedua, put first things first, yang artinya melakukan hal-hal yang utama terlebih dahulu. Misalnya ketika saya memiliki banyak deadline tugas, saya akan membuat list tugas, dan dari list tugas tersebut, saya akan memprioritaskan tugas yang memiliki batas waktu yang paling dekat dengan deadline. Yang ketiga, think win-win, yang artinya itu adalah saling menang. Misalnya saat membagi tanggung jawab dalam tugas kelompok. Saya memastikan bahwa setiap anggota kelompok memiliki peran yang sesuai dengan kemampuan mereka. Dengan cara inilah semua orang merasa dihargai. Hal ini juga dapat dilakukan menggunakan spin dalam membagi tanggung jawab dalam tugas kelompok. Selain itu, saya tidak membeda-bedakan perhatian dari satu siswa ke siswa lain. Saya terus mengawasi dari kelompok satu hingga ke kelompok lainnya, yang berarti bisa saja tidak akan ada rasa iri atau anak-anak akan merasa saling diperhatikan dan merasa saling dihargai. Dari kebiasaan baik yang saya lakukan ini juga, saya menyalurkan kebiasaan baik kepada siswa yang saya ajar agar tidak berhenti di saya saja. Misalnya, saya sebagai guru mengingatkan bahwa ketika mengerjakan tugasnya itu harus saling membagi tugas. Jangan hanya membebankan ke satu orang saja. Dengan cara ini juga dapat mengajarkan ke anak-anak bahwa penting untuk membagi tanggung jawab berupa tugas dalam berkelompok agar saling mendapat bagiannya masing-masing tanpa memberatkan atau merugikan orang lain.